Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan penjelasan lanjutan tentang MS Word 2016. Materi pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan pengaturan dokumen 2 pada modul masing-masing itu halaman 29 sampai 36. Untuk poin 1 yaitu tentang mengatur objek. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita lebih sering mengotak-atik menu yang terdapat pada ribbon home. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan lebih sering mengotak-atik menu yang terdapat pada ribbon insert. Nah, kalau untuk mengatur objek, kalau kita klik di ribbon insert di group illustration itu terdapat beberapa menu yang digunakan untuk menambahkan pictures, online pictures, shape, smart art, chart, dan juga screenshot. Menu-menu ini bisa dimanfaatkan ketika dalam dokumen yang sedang dikerjakan dibutuhkan untuk memasukkan gambar, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Untuk online picture di sini itu dapat dimanfaatkan untuk mencari gambar secara online dengan syarat harus terhubung ke internet dan telah login ke akun MS Word 2016 masing-masing. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke poin 2, yaitu tentang memotong gambar. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan gambar terlebih dahulu pada dokumen kita agar kita bisa mempraktekkan bagaimana caranya memotong gambar pada MS Word 2016. Cara memasukkan gambar, kita klik ribbon insert, pada group illustration kita pilih pictures. Nah, tinggal kita klik gambar mana yang mau kita masukkan ke dokumen kita. Setelah itu kita klik insert. Nah, setelah gambarnya muncul dan aktif seperti ini, akan muncul tab baru di ribbon yaitu tab format. Nah, karena kita ingin memotong gambar, kita lihat pada sebelah kanan sini pada group size itu ada pilihan crop di sini yang difungsikan untuk memotong gambar. Jadi, caranya memotong gambar, kita tinggal klik crop di sini. Nanti akan muncul tanda-tanda hitam di ujung-ujung gambar. Nah, untuk memotongnya, tinggal kita drag tanda-tanda hitam ini sesuai bentuk di mana kita ingin memotong gambar yang sedang aktif di sini. Misalnya gambarnya akan saya potong seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita pencet enter di keyboard. Nah, dia otomatis terpotong seperti ini. Nah, pilihan crop seperti tadi itu ada bermacam-macam. Nah, ada juga pilihan yang namanya crop to shape. Jadi, fungsinya untuk memotong gambar sesuai dengan bentuk shape yang dipilih. Jadi, kita aktifkan dulu gambarnya supaya tab formatnya muncul. Di crop sini, kita klik panah bawahnya, pilih crop to shape, misalnya saya pilih yang oval. Nah, otomatis gambarnya akan terpotong dan membentuk oval karena kita pilih crop to shape seperti tadi. Ada juga di sini kolom di mana kita bisa mengatur tinggi dan lebar gambar sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian di tab format ini ada juga remove background yang difungsikan untuk menghilangkan background. Kemudian menu correction itu untuk pengaturan gelap terang gambar. Menu color untuk pengaturan warna gambar. Ada picture style, picture border, picture effect, position, wrap text, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengolah objek yang sedang aktif atau yang sedang diseleksi sesuai dengan yang diinginkan atau kebutuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke poin 3 yaitu tentang object shape. Kalau tadi kita kalau tadi kita memanfaatkan menu picture, selanjutnya kita manfaatkan shape di sini. Oke.
Nah, jadi objek shape ini biasanya digunakan untuk membuat diagram alir seperti pada modul halaman 30. Nah, di situ ada diagram alir yang bisa kita coba buat untuk mempraktekkan objek shape. Jadi saya buat sebagiannya saja. Nanti teman-teman bisa buat secara full sebagai latihan ya. Caranya masih sama, kita klik di insert. Karena untuk memasukkan shape, maka kita pilih yang shape seperti ini. Shape pertama yang start itu adalah shape oval. Kita pilih yang shape oval. Nah, setelah pointernya berubah jadi tanda plus seperti ini, berarti sudah siap untuk memasukkan shape dalam dokumen kita. Tinggal kita drag dan bentuk oval sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini ketika shape-nya aktif akan ada tab tambahan, tab format, sama seperti tadi. Kita bisa ganti shape style-nya kosongan seperti ini. Tema style-nya kosongan seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan teks atau tulisan start di dalamnya, kita bisa klik kanan. Nah, kemudian ada add text di sini, kita klik sehingga kursornya muncul. Tinggal kita ketikkan start. Nah, kemudian kita bisa kasih panah bawah. Nah, kalau tab formatnya masih aktif, di sebelah kiri tuh masih ada pilihan insert shape. Nah, jadi kita tinggal pilih yang line arrow. Nah, saya kasih tips ketika mau menggambarkan garis atau panah secara lurus tanpa menceng-menceng. Ada cara mudah. Jadi sebelum teman-teman drag pointernya untuk menggambarkan panah bawah, di keyboard teman-teman bisa pencet shift, jangan dilepas, pencet dulu shiftnya, baru di drag pointernya. Sehingga kalau teman-teman geser-geser, dia akan tetap lurus seperti ini. Dia nggak akan menceng-menceng. Nah, oke. Kemudian kita lihat di situ, kalau mau dipendekin shape-nya ya tinggal dipendekin. Nah, kalau seperti ini kan dia masih menceng-menceng kan tanpa pencet shift di keyboard. Nah, biar enggak menceng-menceng tadi, kita bisa pencet shift dulu, baru ditarik pointernya. Seperti itu. Kemudian kita ganti shape style-nya. Bisa pakai yang tebal seperti ini. Nah, terus kita bisa gambar shape selanjutnya yaitu bagian penerimaan. Nah, untuk bagian penerimaan itu yang gambarnya heksagon. Kita gambar seperti ini. Nah, stylenya masih kosongan seperti tadi. Caranya nambahkan teks tinggal diklik kanan pada shape yang aktif, kemudian pilih yang add text. Tinggal kita ketikkan teksnya. Bagian penerimaan. Oke, seperti ini. Kemudian dikasih panah bawah lagi, karena panahnya sama seperti yang atas, saya kopikan saja panahnya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar ini ya, jajar genjang. Ya, kita gambar. Kita drag saja untuk memunculkan shape-nya. Nah, shape style-nya masih kosongan seperti yang tadi. Kemudian untuk memasukkan teksnya tinggal klik kanan, add text. Bagian pembukuan. Oke. Seperti ini. Kemudian panah bawah lagi. Dan ada gambar persegi panjang. Nah, temanya masih kosongan seperti tadi. Untuk menambahkan teks, add text. Bagian stok bahan. Nah, contohnya diagram alirnya saya berhenti di sini. Teman-teman bisa lanjutkan sampai
full sampai finish. Nah, ini contoh cara membuat diagram alir menggunakan object shape. Nah, kemudian setelah diagram selesai dibuat, nah untuk memudahkan memindahkannya, sebaiknya gambar yang ini, yang terpisah secara satu-satu ini, kita satukan menjadi satu kesatuan gambar yang secara utuh gitu. Jadi gampang untuk kita pindah-pindahkan. Kalau ini kan dia masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita akan coba menyatukan menjadi satu bagan secara utuh. Caranya, teman-teman bisa klik di ribbon home, kemudian di menu di group editing di sini ada pilihan select. Teman-teman bisa pilih select object. Nah, ketika sudah pilih select object seperti ini, teman-teman bisa select gambarnya seperti ini. Nah, ketika sudah selesai teman-teman select seperti ini, teman-teman bisa arahkan kursor pada salah satu bagan yang ada di sini, salah satu shape, maksud saya. Klik kanan, kemudian group, lalu group. Nah, sehingga dia berdiri secara satu kesatuan. Tapi kalau kita perhatikan seperti ini, dia panahnya masih nggak ikut ya. Nah, caranya gimana biar panahnya tetap ikut? Saya ungroup dulu, kalau mau dilepas grup-grupnya bisa di ungroup. Nah, ketika select object seperti ini, ternyata garisnya ini tidak ikut ke select atau tidak ikut ke blok. Nah, caranya biar ke select garisnya ini, panah bawahnya, di keyboard teman-teman pencet CTRL. Nah, kemudian arahkan kursor pada shape panah bawah sampai berbentuk seperti ini. Pointernya bentuk seperti ini, kemudian diklik. Nah, kemudian CTRL-nya jangan dilepas, lakukan hal yang sama untuk panah-panah yang lain. Nah, kalau sudah, baru kita grup seperti tadi. Klik kanan, grup, grup. Nah, sehingga dia menjadi satu kesatuan bagan seperti ini. Kalau mau di ungroup supaya bisa berdiri sendiri-sendiri seperti awal, caranya sama, arahkan kursor sampai bentuknya seperti ini. Klik kanan, group, lalu ungroup. Nah, seperti itu. Itu untuk materi object shape. Selanjutnya, kita lanjut ke poin 4, yaitu tentang object smart art. Jadi, objek smart art biasanya digunakan untuk membuat bagan-bagan atau struktur organisasi. Jadi ada banyak bentuk dasar yang bisa dipilih dan diberi kemudahan untuk memodifikasinya. Contoh, misalnya kita mau membuat struktur organisasi dengan memanfaatkan objek smart art pada group illustration. Caranya sama, seperti memasukkan picture dan shape. Di sini kita klik dulu ribbon insert. Nah, kemudian di group illustration kita pilih yang smart art. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman manfaatkan selain membuat struktur organisasi. Bisa digunakan untuk membuat list, membuat bagan proses, bagan cycle, bagan relationship, dan lain sebagainya. Kalau untuk membuat struktur organisasi, kita bisa manfaatkan yang hierarki. Nah, ini kita bisa pilih yang mana saja yang sesuai kebutuhan untuk membuat struktur organisasi. Misalnya saya pilih yang pertama, yang organization chart. Terus saya klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian, kita masukkan setelah aktif smart art-nya seperti ini, nanti di sebelah kiri muncul kotak yang judulnya type your text here. Ini merupakan text pen yang digunakan untuk menuliskan isi dari smart art yang sedang aktif, seperti itu. Misalnya, jadi ngetiknya nggak wajib di smart art-nya atau di bagannya langsung seperti ini, bisa manfaatkan text pen. Bisa juga di sini boleh, terserah teman-teman mau yang mana.
Misalnya ini ketua. Kemudian kalau mau menambahkan yang bawahnya, misalnya ini wakil ketua. Nah, ketika saya mau menambahkan satu posisi lagi yang sejajar dengan wakil ketua, saya bisa manfaatkan text pen dengan cara setelah saya memasukkan wakil ketua, saya pencet enter. Nah, sehingga dia masih sejajar dengan wakil ketua. Misalnya yang sejajar itu adalah sekretaris. Nah, cara lainnya untuk memasukkan shape seperti ini yang sejajar dengan wakil ketua, itu saya bisa manfaatkan add shape di sini. Kalau memasukkan yang sejajar, saya aktifkan dulu yang wakil ketua dengan cara pilih atau meletakkan kursor pada ketikan wakil ketua, saya pilih add shape. Nah, di sini ada after, before, above, below, dan add assistant. Kalau mau pilih yang sejajar dengan wakil ketua, kita bisa pilih yang add shape after. Nah, sehingga dia masih sejajar. Misalnya ini bendahara, seperti itu. Masih sejajar ya. Gimana kasusnya ketika kita mau menambahkan sebelum ketua misalnya. Kalau sebelum ketua misalnya ada CEO misalnya atau presiden gitu. Jadi kita aktifkan dulu yang ketua. Kalau mau memanfaatkan add shape ya, aktifkan yang ketua ini. Di add shape karena mau masukkan sebelum ketua, saya pilih yang before sehingga muncul di sini. Misalnya ini CEO dah misal atau manajemen lah. Nah, misalnya seperti ini. Kayak gitu. Kemudian yang bawahnya tinggal dimasukin misalnya anggota 1, anggota 2, anggota 3 dan lain-lain. Nah, kalau layout di sini bisa teman-teman manfaatkan untuk mengganti bentuk dari struktur organisasi yang sedang teman-teman kerjakan. Kalau color ya untuk mengganti warna dari smart art-nya sendiri. Kalau smart art style ya berarti untuk memberikan gaya atau style pada smart art yang sedang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Jadi, kalau mau menambahkan shape, tinggal manfaatkan text pen di sini atau menambahkan add shape yang ada di grup create graphic di sini. Seperti itu. Sebelum saya akhiri videonya, sepertinya saya kelupaan satu hal. Jadi kita balik sedikit ke add shape di sini. Nah, jadi saya coba aktifkan dulu add shape-nya. Mohon maaf, saya aktifkan dulu shape-nya sehingga muncul tab formatnya. Nah, di sini teman-teman lihat ada menu-menu yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengatur shape yang sedang teman-teman kerjakan di sini. Ada shape style, word art style, jadi untuk fontnya seperti itu. Di sini juga bagian arrange itu bisa diatur positionnya, wrap text-nya, ada menu rotate juga. Jadi gambarnya bisa di rotate 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, di flip secara vertikal ataupun di flip secara horizontal. Itu bisa manfaatkan menu rotate, misalnya gambar panah ini di sini. Kemudian gambarnya mau di rotate, maunya 90 ke kanan, ya tinggal pilih rotate right 90 derajat. Kemudian setelah ini mau di flip ke atas, ya bisa tinggal di flip aja. Kalau size di sini sama seperti picture, yaitu untuk mengubah tinggi dan lebar shape yang sedang aktif yang ada di dokumen teman-teman. Seperti itu. Pokoknya kalau tab formatnya aktif, teman-teman bisa explore apa aja di situ untuk mengatur atau memodifikasi shape dan picture teman-teman yang sedang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Untuk poin 5, membuat tabel
sampai poin 8 itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.